Jadi kalau misalkan ditanya point of view farmasi, karena kan di farmasi itu kebanyakan perempuan ya, Nah. juga pada akhirnya gitu kan. Lanjut sampai S1, krisis identitas gitu kan. Iya, masih krisis. Aku tuh coba iseng daftar, karena waktu itu udah jadi profesi apoteker kan. Ya. Jadi pas buka di akun di Spora Jabar, itu ada program untuk sertifikasi konten kreator. Kalau ada sertifikasi ada nilai plus. Ya, Mungkin ya, ya, ya. apalagi berbicara BNSP. Ya, gimana itu Garut? Justru ya yang kerasa dariku ya, justru orang-orang yang memang orang-orang hebat di luar sana, mereka tuh lebihnya merangkul gitu. Profesi ngonten oke, nulis oke. Belum harus membahagiakan istri. Kira-kira Kang manaj waktu lu kumaha eta? Sebenarnya gini ya, kalau berbicara manajemen waktu ya cukup berjalan aja sih sebenarnya. Karena identitas lah, profesi itu identitas kita Betul. aja. Profesi kita apoteker, tapi kan itu tidak mengejawantahkan tanggung jawab kita sebagai suami. Betul. Tanggung jawab kita untuk meneruskan hobi. Nah, Entah itu menulis, Ya. entah itu kita ketika ngonten kan kita kadang ada creator stock gitu, kayak creator blog gitu, Betul. creator blog proses. Kita baca komen, Pot makasih ya dengan edukasinya aku jadi paham, aku jadi sehat kemarin. Oke. Kayak gitu jadi kayak 10 konten pertama langsung viral. Iya, iya. Tapi ada orang yang harus nunggu dulu sampai 500 konten dia Iya. baru bisa ditemukan. Bahasanya lebih kita bawa ke bahasa tongkrongan mungkin ya. Ya, Jadi bahasa yang memang mudah dicerna oleh sesama ibu follower pertama dan nulis buku terbit di penerbit mayor. Salah satunya mungkin pertama dari doa orang tua betul. sih. Jadi bukan kita yang hebat gitu ya. Adalah bela apoteker pencerita ya karena aku senang nyeritain obat. Itu aja sih sebenarnya. Udah mulai Saat kita hanya sibuk mendengarkan omongan orang, sibuk dengan nyinyiran orang, masanya gini, yang nyinyirin kita dia menanggung jawab hidup kita, apa ya disebutnya, dia itu bertanggung jawab atas mimpi-mimpi kita, kan enggak. Jadi ya jalan terus ya, itu tadi harganya adalah kesepian. In this economy, atensi itu adalah new currency. Oke. Atensi itu adalah sumber uang Betul. untuk saat ini gitu. Sampurasun warginet. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tepatnya hari Jumat. Jumat itu identik dengan Jumat berkah. Dan alhamdulillah kantor kita mendapatkan keberkahan karena hari ini kita sudah kedatangan salah satu kreator kebanggaan Garut Kota. Beliau ini merupakan Gen Z senior, Gen Z abang-abangan di umurnya. Kita akan ngobrol panjang dengan salah satu kreator asal Garut dan ini pasti nih mungkin untuk followersnya ini harus mantengin episode ini sampai akhir karena kita sudah kedatangan dari Kang Andi Permana. Tepuk tangan. Hey! Mantap dari Muara Sanding datang ke sini. Dari Muara Sanding datang ke sini panas-panasan dari rumah ya. Ditemani oleh siapa? Oleh istri tercinta. Wih, oleh istri tercinta. Hebat. Buat warginet yang nextnya mungkin sudah punya rencana dengan pasangannya cepat-cepat karena Kang Andi saja sudah berumah tangga ya. Di umur yang masih muda ini dan ini bisa menjadi role model kita semua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kait tentang bagaimana hubungan asmaranya. Enggak ya. Kita akan ngomongin soal karirnya, branding dan lain sebagainya. Jadi buat warginet pantengin terus sampai akhir. Tapi sebelum itu kita mau terima kasih dulu yang pertama untuk beberapa support yang selalu menemani Suara Garut sampai hari ini, Kang. Mantap. Ada Garut Souvenir di sini. Wih, mantap ya. Nah, ini tuh sebetulnya Garut Souvenir itu banyak hand property yang bisa teman-teman request dari mulai tumbler, wadah tisu, apapun itu, Bang Jack itu bisa semua ya. Tap. Lalu ini desain kita dari Agrapana Furniture. Dan untuk Asga Umroh dan Asga Tour juga yang selalu support kita sampai hari ini. Aya paket Kang kita ditunya tadi paket 25 juta all in umroh bieu aya. Nggak bisa pada umroh. Teteh bisa mau umroh ya. Di sini tadi bakal ada we karang sok tinggal di kiranya si Asga Umroh. Nah, kita ditemani teman-teman dari kru juga, ada Riva sebagai operator dan ada kawan magangku di sana ya. Ya, sampai hari ini masih menemani teman-teman dan kita akan belajar banyak dari Kang Andi. Siap, Kang? Boleh. Siap. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai yang pertama di sini Kang Andi Permana selaku kreator. Identiknya ini segmentasinya berarti di ranah kesehatan. Iya. Kita akan merawat kita. Obrolan ini akan obrolan merawat nih ya. Merawat bagaimana followers kita tetap stabil sampai hari ini dan bahkan meningkat. Serian yo. Dari tadi narasumber saya tidak bisa berhenti ketawa ya. Oke. Bagaimana cara Kang Andi mengelabui algoritma Instagram ya. Kita akan belajar banyak. Tapi sebelum ke sana Kang. Akang tuh alumni mana Kang? Saya alumni Universitas Garut. Anjay. Tahun seberapa Kang?
tahun 2023 itu profesi apoteker. Berarti masih zaman Pasakur ya? Ya kemungkinan ya. Ya, masih ya. Ya masih. Jurusan? Farmasi apoteker. Farmasi apoteker. Dari SMP dari SMA emang seneng di sana? Jadi justru gini ya. Aku tuh awalnya tuh masuk SMK farmasi tuh ngerasa ya diarahin sama orang tua aja. Oh, Kayak- ada keluarga mungkin atau apa? Enggak, Rata-rata? justru Nggak ada. karena keluarga ada basic kesehatan sih dulu tuh. Karena cuman mungkin ada dari anak saudara, mungkin ya anak Ya. tua yang kuliah kedokteran saat itu. Jadi diarahin masuk SMK aja, SMK farmasi. Jadi Oke. awalnya dulu tuh nggak ngebayang kayak gimana. Ternyata Nah. pas masuk krisis identitas. Sih. Nah, begitu identitas. Masuklah farmasi S1. Masuk farmasi Oke. SMK. Jadi waktu itu di SMK yang ada di itu Pataruman. Jadi masuk SMK farmasi. Jadi selama masuk awal tuh kayak Iya. oh gini ya farmasi ternyata. Ya, Nah. harus kayak gitu. Ini jadi hal yang sangat menarik dan penasaran ya buat kita semua. Kadang apa sih yang ada di benak para laki-laki yang memilih jurusan farmasi? Kan rata-ratanya manajemen, PJOK, ya baru seni gitu. Nah, ketika ada laki-laki yang memilih jurusan farmasi, kita yakin tuh mereka punya point of view sendiri, punya tujuan sendiri. Nah, di akang benakna kumaha Kang tah? Jadi kalau misalkan ditanya point of view farmasi, karena kan di farmasi itu kebanyakan perempuan ya, mohon maaf Nah, ya. eta. Kebanyakan perempuan. Jadi biasanya kalau nggak diarahkan oleh orang tua yang mungkin dia awalnya coba-coba atau ya mungkin karena bisa jadi tuntutan keluarga tadi. Betul. Kalau enggak ya ada panggilan jiwanya, pengen di kesehatan mungkin. Biasanya ya, kalau farmasi itu adalah pilihan kedua ketika untuk kuliah kedokteran gak tercapai masuknya kuliah farmasi. Itu juga yang dialami Kang Andi. Kalau aku enggak sih. Alhamdulillah Justru enggak, lebih langsung ya? kepada, ya karena waktu itu sama orang tua sama ibu lah sama mamah disuruh untuk masuk farmasi. Ya aku coba dulu gitu kan. Lanjut. Oh krisis identitas tuh awal-awal. SMK lulus. Lanjut sekolah atau enggak ya sarjana dan sebagainya. Oh lanjut juga pada akhirnya gitu kan. Lanjut sampai S1. Krisis identitas gitu kan. Iya masih krisis Identitas. Jadi waktu itu, sebelum ngambil profesi aku break dulu. Oke. 2 tahun. Oke, 2 tahun oke. setengah. Jadi Iya, waktu iya, itu iya. sempat kerja juga di lembaga sosial. Jadi 2 tahun di lembaga sosial, kerja, memutuskan untuk kembali lagi ke jalur profesi. Oke. Masuk ke profesi apoteker dan Ya. akhirnya ya mungkin itu sih yang jadi apa ya. Kalau aku tarik belakang hidup, itu mungkin yang jadi cerita hidupku tuh sampai saat ini tuh yang membawa aku sampai sejauh ini tuh itu. Oke, berarti secara label sampai sekarang masih apoteker ya, melekat alhamdulillah ya, apoteker, profesi leket ya, apoteker ya. Nah sekarang kita ingin bertanya nih, Pak Andi, tadi ya momen dimana ini di sini, terhighlight nih, Pak Andi. Kalau kita kilas balik ke momen, jadi salah satu pemuda terbaik Jabar yang dapat sertifikasi konten kreator. Nah, itu tiba-tiba menang sertifikasi konten kreator, kumaha caritana ya? Di farmasi. Jadi itu tuh ada awal itu momennya tuh di akhir 2025 di bulan November kalau nggak salah ya. Oh, Jadi karena tuh kemarin-kemarin. Iya, baru. Jadi November 2025 waktu itu aku tuh coba iseng daftar. Karena waktu itu udah jadi profesi apoteker kan. Yeah. Jadi pas buka di akun di Spora Jabar itu ada program untuk sertifikasi konten kreator Oke. dari Kemenpora waktu itu. Iya, Jadi iya, aku iya. iseng daftar. Dengan kondisi follower tuh waktu itu masih 5.000-an Kang Olay. Masih 5.000? Masih 5.000. Oke. 5.000 waktu itu. Tapi aku udah mulai nulis di thread. Jadi Ya. di platform thread tuh aku udah nulis. Ya. Waktu itu followernya masih 10k kalau nggak salah. Oke. 10K. Iseng daftar. Oh ternyata lolos. Lolos. Jadi waktu itu ada kurang lebih ratusan lah yang daftar. Cuman yang keterima hanya 50 orang. Waktu Oke. itu. Jadi sertifikasi konten kreator ini gimana nih Kang? Apakah per hari ini di Indonesia para kreator itu harus tersertifikasi semuanya atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Iya, kalau misalkan dari pandanganku ya, kalau misalkan untuk sertifikasi itu lebih kepada nilai jual dan mungkin ini ya, disebutnya tuh semua orang mau ngambil sertifikasi ya silahkan, enggak juga. Cuman maksud tuh kalau ada sertifikasi ada nilai plus. Iya, Mungkin iya, ya, iya, apalagi berbicara BNSP. Iya. Kan BNSP juga adalah salah satu badan sertifikasi profesi yang Ya. bergengsi ya. Betul. Jadi mungkin untuk menambah value atau nilai jual,
apa salahnya, apa tidak kenapa nggak coba sertifikasi aja gitu sih. Kan ngarinahnya kita misalnya Betul. keren konten di kafe tiba-tiba gandeng atau konten sertifikat. Sertifikat aing mah bro gitu. Iya. Ya gitu ya mungkin ya. Ya lebih kepada kayak gini lah ibarat kita kuliah kalau nggak ada ijazah. Eta gitu kan ya, kalau nggak ada ijazah gimana? So kan Betul. beres-beres urusan anu teh ayeuna. Bener tuh tah. Jadi kalau Kira-kira. misalkan kita sebagai konten kreator tanpa ada lisensi kasarnya Iya, ya betul. untuk nambahkan ininya Ya. gitu aja sih. Oke. Nah, jadi iseng awalnya mau daftar. Awalnya iseng. Jujur Tiba-tiba lolos. Iya, tapi Oke, tiba-tiba lolos ya. Dan di sini dapat titel pemuda terbaik Jabar. Itu maksudnya gimana? Itu enggak sih aku kalau misalkan aku izin koreksi ya. Kalau misalkan pemuda terbaik enggak sih, banyak pemuda terbaik di luar sana Oh, gitu. ini dia merendah ya. Enggak. Merendah untuk Banyak meroket. pemuda Ya. terbaik di luar sana gitu, teman-teman keluarga net ya. Banyak pemuda terbaik di luar sana yang mungkin itu adalah salah satu ya qadarullah mungkin ya, dari mujizat dari Allah, kemudian doa orang tua juga, doa istri mungkin ya, doa ibu Itu doa mertua, istri kayak sih gitu. bener. Jadi, Iya. ya saya juga tidak menyangka sih kalau misalkan mendapatkan pengalaman sertifikasi konten kreator di BNSP ini. Oke, dan segmentasi kesehatan mungkin ya Iya, yang ada menjadi apalagi berbicara karakter ya. di profesi kesehatan. Bener profesi kesehatan kalau kita lihat di media sosial sekarang ya secara umum paling role modelnya atau kita lihat Dokter Tirta, Dokter Gian. Betul. Sekarang udah ada nih di Garutnya ada nih. Di Garutnya udah ada nih. Ini lokal heroes ini ya, oke. Lajang di sini. Gimana rasanya membawa identitas Garut ke panggung nasional lewat konten? Apakah ada tantangan dialek atau yang lainnya mungkin? Sebenarnya kalau misalkan berbicara identitas Garut ya atau lokal ya, lokal pride ya kasarnya. Kita kan seorang Asgardian. Ya, benar. Asgardian atau Asgar asli Garut. Sebenarnya menurutku ya, aku bangga sekali menjadi orang Garut, khususnya ketika dibawa ke ranah nasional atau Betul. misalkan ketika hadir di event-event kreator. Oke. Pernah tuh waktu di awal tahun ya kayaknya pernah diundang di acara Public Figure Hub. Jadi Oke. emang ketemu kreator-kreator yang lain dan aku emang orang Garut gitu Yeah. ya, orang lokal hadir di sana Ya, ketemu waktu itu siapa aja mungkin yang warganet tahu yang hadir? Rian Pahardi. Oh waduh, Presiden Genji juga Oke. ada, kemudian Dr. Nicholas. Jadi orang-orang kreator-kreator yang sudah besar banyak hadir di sana. Tapi aku nggak bisa sebut satu-satu ya. Itu di sana tuh kayak awal mah jiper gitu kayak, orang lokal, gitu ya. Ada meron seperti Ada meron sih awal-awal gitu kayak. Biasa jika ya dengan jika di warang imam di masjid ya kan sawah ya. Ya biasa. Jadi ada agak jiper, agak minor. Cuman di satu sisi ya kenapa jiper gitu kan? Karena eta. ketika aku diundang di sana juga berarti kan ada value nih yang dibawa. Betul. Jadi ya aku kenalan tuh sama Rian, kenalan kontak dengan Presiden Genji tuh jadi ya gitu sih. Jadi dari konten tuh yang membawa aku sampai sejauh itu juga. Kang Andi mentality tepuk tangan yo. Kang Andi mentality. Gitu. Di kaca nasional jadi walaupun jiper tapi tetap kudu dilawannya. Ya betul Kan, karena gini Kang Oleh, kadang ya identitas lokal tuh menurutku adalah brand root yang membuat karya kita kekal sih. Kayak gitu. Yeah. Jadi identitas lokal tuh blueprint kita. Ya. Jadi Oke. blueprint Oke, kita. oke, Jadi oke. ketika kita ke kancah nasional atau apapun, ya kita harus bangga gitu Iya. menjadi seorang warga lokal, Iya. Warlocknya. Warlock. Identitas lokal sebagai blueprint itu masuk, wih bagus kuat, bagus. Betul. Lajang Kang, ketika interaksi ditanya misalnya dari mana? Ya. Nah, ketika ngajawab Garut, apakah yang lain? Apa itu? Atau misalnya, di mana itu Garut? Justru ya yang kerasa dariku ya, justru orang-orang yang memang orang-orang hebat di luar sana, mereka tuh lebihnya merangkul gitu. Oh, Justru lebih support oke. kayak misalkan, "Di dari mana?" "Dari Garut." "Oh, Kota Dodol ya." "Ini Weh, aku- tahu ya, ini Dodo ya. aku belum pernah nih ke Garut atau misalkan kayak gitu kayak pengen nih nanti ke Garut kabar-kabar kayak gitu. Jadi kadang lebih support orang-orang di luar sana sih kebanyakan. Oke, Padahal oke. tapi kan kadang kita yang lokal kadang insecure terlebih dahulu padahal mah nggak seserem gitu. Bener iya. Presiden Genji dulu Rian Pahari dulu pernah ngopi sama saya di kolega dulu kan. Oh iya, mantap, betul. Waktu itu event dan dia pengen meeting waktu itu tuh saya ajak ke kolega. Cuman kan dia bukan orang Garut ya. Betul. Dia berangkat duluan sama manajernya. Nah, Akhirnya dia bukan ke kolega, ke Tekun. Salah. Terus kan pinggir Sampingan, kolega Tekun ya, sampingan ya. sampingan. Saya udah di lokasi di mana? Di Tekun ya. Akhirnya kita ke kolega lah. Iya. Jadi itu ada kenangan juga sama Presiden Genzi dan betul. Kang Andi kemarin udah tukar-tukar kontak dan mudah-mudahan ada kolaborasi ya ke depannya ya. Betul, mudah-mudahan. Ya.
Wih, Karena kan mantap. kemarin kita tuh sempet cerita sama Rian tuh adalah terkait bukunya yang Wih. Filsafat Kecemasan tuh. Iya, iya. Jadi aku juga ngobrol gimana ya karena ya insya Allah bulan Mei mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan Terbit ya. Di Gramedia. Nah, itu udah movement lagi, udah movement. Ini baru sesi 1 udah movement beliau ya. Ada peluncuran buku nanti insya Allah bulan Mei. Bulan Mei. 1 bulan lagi. Ya, itu bulan Mei. Ajak kumaha Kang kan Ki maksudnya apoteker ya. Profesi ngonten oke, nulis oke. Belum harus membahagiakan istri. Bagaimana memanage itu semua menjadi sebuah kekuatan untuk kedepannya gitu tah maksud aku teh. Kira-kira akan manage waktu lah kumaha eta? Sebenarnya gini ya, kalau bicara manajemen waktu ya cukup berjalan aja sih sebenarnya. Karena untuk menjadi seorang profesi apoteker tadi kan kayak Kang Olay lah, Yeah. profesi juga 10 bulan tuh Yeah. PG. Jadi itu tuh ada identitas lah, profesi Oke. itu identitas kita Betul. aja. Profesi kita apoteker, tapi kan itu tidak mengejawantahkan tanggung jawab kita sebagai suami, Betul. tanggung jawab kita untuk meneruskan hobi. Nah, Entah itu menulis, Ya. entah itu kita storytelling Betul. dan sebagainya. Karena kalau misalkan ya kita seneng ngejalaninnya ya dijalanin aja sih pada akhirnya. Iya, Ya benar. kalau awal mungkin orang lain akan membayangkan sulit juga kayaknya kalau misalkan harus jadi seorang apoteker, penulis juga gitu ya, tanggung jawab seorang suami bagi waktunya gimana ya kalau misalkan udah biasa udah jadi DNA keseharian ya dijalani aja sih kan. secara breakdown ya. Pagi-pagi kemana heula? Pagi-pagi kemana heula ya? Agenda pagi-pagi kemana? Kita akan tahu agenda Kang Andi ya. Kita akan mulai bongkar agendanya dari situ hari ini. Pagi-pagi kemana heula ya? Pagi-pagi ya? Ya kalau misalkan pagi-pagi ya kita pada bangun sholat, Ya, pakai sholat ibadah, dulu, dan oke. sebagainya gitu ya. Kadang masak atau enggak ya Masak? berbersih-bersih. Oh, kamu masak? Ya kalau aku sih bukan tipikal suami yang patriarki ya. Anda semua ya, originate, hey. Jadi ketika istri juga nggak masak ya aku masak. Nggak Oke. usah inilah nggak usah dibuat ribet lah gitu kan ya. Saling ya, saling. Ya betul, Seru banget saling. Jadi ketika udah itu ya lanjut nulis biasanya atau enggak nyari ide. ya. Oh, jadi di pagi hari si nulis teh. Kadang kalau misalkannya di pagi hari, cuman nggak tentu sih. Biasanya kan kadang pagi-pagi baca atau misalkan nulis, nonton Oke. film atau Oke. baca komik, kayak Iya, gitu iya, sih. iya. Karena kebanyakan dari konten-kontenku gitu ya, dari tulisan-tulisanku adalah banyak terinspirasi dari film-film anime malah. Oh, rata-rata teh. Ya, terinspirasi dari film anime Oke. kayak. Kang Oleh nonton anime nggak? Aduh, saya kebetulan nonton Nggak, anime. nah, jadi- Sempat nonton One Piece tapi One tujuh- Piece aja. tapi 7 episode. Nah, Baru 7 episode. 7 Waktu episode itu. dari 1000 sekian. Iya, dari 1000 sekian. Jadi emang awalnya aku tuh senang nulis dan senang baca komik. Oke. Entah itu manhwa, entah itu manga kayak Dari gitu. dulu. Dari dulu. Oke. Jadi memang itu tuh yang jadi latar belakang aku juga untuk menulis dari edukasi kesehatan. Karena aku lihat bahwa edukasi kesehatan hari ini gitu ya, kadang ya masih kaku ya sebatas ya kita bercerita atau misalkan dengan bahasa-bahasa medis. Ya benar. Karena aku percaya sih gitu ya, ego profesi itu yang akan menciptakan batas. Anjay. Tapi sebuah cerita selalu menemukan caranya untuk memeluk dengan pantas. Eta teh kuat di we, ya, dua kuat ya. Waktu berapa menit itu? 16 menit sudah 2 clipper di sana kita lihat. Ego profesional, wah mantap itu barusan. Jadi bahasa-bahasa yang turun mimbar tuh justru gini ya, kadang mimbar Gini lah, bahasa kalau misalkan- emang mantap ini, diksi mantap ini. kalau gini ya, Kang Olay ke Yeah. apotek atau ke rumah sakit, Betul. ketemu dengan apoteker atau misalkan tenaga vokasi farmasi di Yeah. apotek di rumah sakit. Pan ketika dikasih obat, misal Kang Olay yang tahu obat lambung apa? Promah. Promah, antasida ya, Yeah. atau sida atau misalkan omeprazol, tahu lansoprazol, Iya, pernah ngadangu. Ya, kan kalau misalkan berbicara lansoprazol, omeprazol, antasida, misalkan gini, aku edukasinya dengan bahasa Kang Olay ini obatnya diminum 1 hari sekali. Nah, ini tuh cara kerjanya adalah dengan menghambat pompa proton inhibitor yang akan menghambat sintesis asam di asam lambung dan lain sebagainya. Kira-kira bakal ngerti gak? Enggak. Iya, nggak ngerti kan? Iya, betul, Nah, betul, jadi betul. di kontenku juga kebanyakan aku menuliskannya tuh dengan bahasa kayak gini. Bayangin kalau antasida itu adalah pemadam kebakaran Kang Olay. Iya. Jadi ketika minum antasida itu pada saat Kang Olay lagi naik asam lambungnya. Jadi waktu sakit saat itu tuh butuhnya antasida. Iya. Jadi kayak pemadam pemadam kebakaran. Antasida tuh datang nyemburin asam lambungnya Kang Olay. Jadi Iya. redanya cepat. Itu lebih simpel. Nah. Lebih ngena ke dia. Kalau misalkan dengan bahasa medis, Yeah. antasida itu adalah ikatan dari aluminium hidroksida dan
AL ya magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida itu dia akan menciptakan ikatan basa. Iya. Kan jadi kalau misalkan bahasa biologinya nanti dia akan menetralkan asam di lambung. Nah, itu bahasa medisnya lah Iya, ya. cuma kan terlalu rumit. Terlalu untuk panjang kita gitu ya, kayak gitu. Bener. Nah, eta abi guys sekarang teh lagi seneng lihat konten-konten yang itu mah yang pakai ini gini anu pakai non jadi udah ada animasinya gini kan. AI. Yang AI gini kan. Aku adalah jeruk nipis. Minum aku ketika Jadi kan lebih ngena gitu ya. Kadang kan kita tuh untuk pasien atau masyarakat itu kadang lebih suka diberikan cerita daripada diberikan aturan pakai yang udah 3 kali sehari, udah diminum aja kayak gitu. Storytelling. Tapi dengan storytelling, ya itu bisa tadi teh untuk jadi gini, aku tuh percaya bahwa dengan sebuah cerita kita tuh bakal ingatnya tuh lama. Nya. Kan Bener. lamun misalkan yang tetangga yang ibu gitu misalkan ngobrolkan si cerita pasti ingat sampai sekarang. Iya, atuh benar asli. Volume semakin lawan, informasi semakin penting gitu. Nah, itu. Betul. Biasanya kan gitu. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang tua, biasanya kan nyaritakeun teh. Iya, benar. Gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu, obat-obatan pun kayak gitu. Iya, paham ya karena apa namanya? Ketika kita diedukasi dengan bahasa yang sangat ilmiah, bahasa apoteker itu emang sulit gitu ya. Tapi ketika tadi dijelasin kayak gitu, pasti aku habis ini langsung lihat konten-konten Kang Andi. Konten yang AI saya unfollow langsung. Garut Pride pokoknya, oke. Karena kan di bahasa Indonesia juga kita belajar bahwasanya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan baleg gitu ya. Baik dan benar ya. Yang baik dan benar gitu ya. Agar kita harus adaptif dengan audiens gitu dan Kang Andi ngeh itu. Dan itu menjadi formula konten-kontennya sampai jadi 300.000 followers gitu ya. Ya itu mungkin jadi salah satu juga ya. Karena awal mula itu jadi waktu itu ada beberapa kontenku yang viral di thread gitu ya, di thread itu dan sampai di-mention beberapa akun-akun gede seperti oh my god, quote. Jadi aku sering dikenalnya apoteker Dexa. Jadi dulu tuh ada aku yang ngejeritain terkait dexamethasone waktu itu. Jadi obat-obat Dexa itu berbahaya, Kang. Kang Oleh, tahu nggak obat dexamethasone? Apa aja tuh? Kalau misalkan kayak obat-obat kortikosteroid, obat-obat radang atau demam biasanya orang-orang suka beli, tapi tanpa resep. Padahal itu adalah obat resep. Jadi itu harus wajib resep dokter. Tapi Kang, Abi mau misalnya demam kayak gitu, Alpara, Abi. Alpara ya. Itu masih aman. Aman, karena kan itu berbicara merek ya kalau Alpara. Jadi cuman kalau isinya itu dia ada paracetamol gitu kan, kemudian obat-obat flu seperti dextromethorphan, ada ini. Jadi itu untuk flu-nya aja di brand. Kayak gitu sih. Karena awal mulai, jadi sempat resah juga dulu tuh. Karena kalau misalkan edukasi medis, kebanyakan itu tadi bahasanya adalah bahasa-bahasa profesi atau ya enggak bahasa-bahasa jurnal. Betul. Bahasa jurnal. Sedangkan kan untuk masyarakat kita dengan daya literasi yang masih kita tuh masih di bawah rata-rata ya literasinya Indonesia gitu. Aku coba nulis dengan bahasa novel, bahasa cerpen, cerita benar. Jadi gitu. Lebih paham. Akhir tahun viral sebelum nikah tuh. Jadi sebelum nikah tuh viral, ya kayak gitu sih. Jadi untuk mencapai 300k ini dalam waktu kurang lebih 3 bulan 4 bulanan. 4 bulan. 4 bulan 300.000 followers. Followers berapa? Udah berapa tahun? 100.000 Cuma kayak ribu ente. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Berarti sekarang followers kebanyakan yang senang dengan cerita-cerita Kang Andi ya. Jadi kebanyakan untuk followerku adalah segmentasi orang-orang yang senang baca dan orang-orang yang senang dengan cerita sih. Iya. Tapi banyak juga yang teredukasi ya soal kesehatan pasti. Pernah ada komen-komen kayak aku jadi lebih ngerti atau gitu-gitu pasti ada ya. Banyak banget. Jadi itu juga yang salah satu jadi bahan bakar sih. Karena ketika ngonten kan kita kadang ada creator stuck gitu. Jadi kayak creator block gitu, creator block proses kreatif gitu. Jadi kadang ketika baca komen, Pot makasih ya dengan edukasinya aku jadi paham, aku jadi sehat kembali. Kayak gitu jadi kayak ya banyak orang yang membutuhkan ternyata. Ya. Oke. Siap. Tapi kita balik lagi tadi belum ada kejawab semua. Boleh. Pagi-pagi udah masak, baca. udah baca naon dah. Ya kita pengen tahu dulu nih aktivitas sesibuk apa ini orang satu ya. Ya kalau misalkan ini tadi udah baca misalkan terus riset konten-konten gitu misalkan kontennya apakah mau di drop di thread atau misalkan Instagram gitu aja. Nanti siang sholat misalkan kayak gitu. Nanti ada kerjaan yang memang misalkan meeting dengan brand atau klien gitu kan. Jadi ya sederhana itu sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu hektik gimana. Kalau misalkan ke apotek, jadi
nggak mesti saklek harus jam ini harus segini, jam ini harus segitu, enggak juga sih. Iya ya. Tapi satu hari pasti aktivitasnya nggak satu ya pasti. Ya pasti. Yang Ya. penting kalau udah terbentuk habit ya, kebiasaan ya kita ngikutin aja sih. Oke. Betul kayak gitu. Teteh mengikuti terus aktivitasnya atau nunggu di rumah saja lah, nunggu pulang suami. Oh, kebagian santai di rumah. Oke. Dan Mantap. tim yang ngikut lah kalau kemana-mana. Oh, ngikut ya, kemana-mana ya? Undang ke kampus atau apa, biasanya dia kayak gitu. Jadi manajernya langsung. Iya betul. Oke. Supportif sekali pasangan ini ya. Jadi contoh buat Warginet semua ya ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pernah nggak mengalami pengalaman struggle ketika followers masih di bawah 1.000? Nah, jadi gimana ya? Kalau misalkan struggle itu kadang ya ujian seorang kreator itu bukanlah sebuah ramainya pertunjukan, tapi seberapa kuat dia bertahan ketika karya dan kontennya belum ditemukan. Tuh, kuat wae itu tadi bener tuh. Tidak kuat dengan kuat ini. Aing pengen cepet-cepet nge-SG anjir. Jadi kadang gitu Oke, kan. oke, Jadi oke. ujian seorang struggle-nya konten kreator atau penulis itu adalah ketika itu tadi, Iya. ketika konten kita belum ditemukan, konten kita belum dibaca oleh orang. Oke. Kadang kan gini, ketakutan kita seorang penulis atau konten kreator adalah ketika ngepost kan suka tuh di refresh, like-nya udah berapa. Nya, benar. Yang komen berapa. Benar. Yang Asli, nge-save asli. berapa, yang share berapa. Jadi kadang jiwa-jiwa itu tuh yang membuat kita untuk berhenti untuk terus mencoba. Padahal kan apa ya, itu tuh adalah proses sih menurutku ya. Jadi kalau misalkan struggle ya kalau di bawah ya nikmati Ya, aja ya. prosesnya. Oke. Karena aku juga untuk mencapai 300.000 follower hari ini itu membutuhkan waktu dari 2017 sampai sekarang tuh udah berapa tahun tuh? 8 tahun. Iya, 8 tahun lebih gitu. Jadi ya ternyata ya. iya, jadi nggak ada yang instan Oke. gitu kan. Mie instan aja butuh direbus gitu. Betul digunting heula. Digunting heula. Kamari mah kamu butuh nyamiarian lagas eta aja. Nah, belum kalau gasnya habis. Betul. Kalau wadahnya belum dicuci, Ya. cuci dulu. Betul, mohon izin nih. Gas habis nih, hey. Jadi nggak ada yang instan sih kalau lain. Jadi Oke, kalau oke. misalkan momen struggle ya pasti ada kayak nulis-nulis awal. Kan kadang gini, kadang untuk orang mulai ngonten atau personal branding lah ya istilahnya kerennya. Kadang takut dianggap cringe gitu. Heeh. Nah Kang, konten Akang yang pertama yang turning point dari konten yang langsung kayak wah viral tok. Nah, jadi awalnya itu dari thread ketika Oh, yang thread tadi. yang dari thread ketika awalnya menggunakan storytelling. Heeh. Jadi awalnya cuman ya quote-quote pada zamannya lah ya. Eta dibikin sengaja mau dibikin viral gak atau justru Enggak, sengaja? enggak. Justru menurutku Kang Olay, viralitas itu bonus. Oke. Konsistensi yang harus. Iya. Jadi kalau misalkan kalau ngejar viral sampai kapanpun kita nggak akan sampai. Ya. Tapi kalau misalkan bicara konsistensi dengan proses ya pasti akan menyempurnakan gitu. Sepakat betul. Ya karena nggak ada konten yang instan. Misalkan orang untuk mencapai viral tuh tiap orang tuh beda-beda. Ada yang harus 1.000 konten dulu, ada yang harus 100 konten pertama dulu. Jadi nggak ada yang misalkan, tapi bisa aja orang yang konten pertama langsung viral. Miliknya atau Milik gitu kan. Ada orang yang 10 konten pertama langsung viral. Tapi ada orang yang harus nunggu dulu sampai 500 konten dia baru bisa ditemukan. Iya, benar. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang algoritma sudah menemukan konten dari Kang Andi sekarang ya. Nah, sudah ditemukan sekarang konten-kontennya. Nah, sekarang penasaran saya itu adalah role model Kang dalam dunia perkontenan, dalam gaya komunikasi atau apapun itu siapa? Jadi dulu tuh awalnya aku tuh Dokter Gia tuh taunya di Twitter. Jadi awalnya sih dulu mah Dokter Gia, cuman bukan berarti aku ngefans gitu. Jadi tahu aja Dokter Gia waktu itu. Tapi kalau misalnya untuk berbicara penulisan, itu ada suatu kreator namanya Kak Fardiandi. Itu asli orang Makassar kalau nggak salah. Kang Pad ya? Fardiandi. Oh, Fardiandi. Itu untuk kreator self improvement, self development lah. Jadi cuman dia kebanyakan dari tulisan. Oke. Nah, aku tuh kebanyakan ngikut dia, ngikut kelasnya, ngikut course-nya juga, terus beli e-booknya juga. Jadi kebanyakan dari beliau sih sebenarnya. Yang saat ini ya bahkan dia tuh adalah kalau aku bilang yang centang biru yang follow aku juga gitu waktu itu. Oke. Jadi pada saat itu ke-trigger dari Kak Fardiandi untuk menulis. Nah, cuman untuk bumbu kesehatan, itu waktu itu belum kan, karena masih mencari ya otentik, ya, maksudnya khasnya, karakternya apa? Karakter kayak gimana ya waktunya 2025 iseng di thread, jadi nyeritain kayak namaku paracetamol tuh, namaku paracetamol. Jadi aku ceritakan
Jadi ketika si aku diambil dari blister, misalkan yang blister aluminium foil dibuka oleh tuanku yang sedang bersuara, aduh pusing. Jadi kalau aku ceritakan, dimulai si paracetamol, ya itu mulai itu. Jadi orang-orang mulai nangkep, oh obat tuh ternyata kayak gini ya perjalanannya. Oh obat tuh seperti ini. Oh perjalanan obat menarik sih, menarik. Ya kayak gitu. Jadi kayak tadi antasida, itu aku paling inget tuh waktu nerangin antasida dan omeprazole gitu. Jadi ada kontenku itu yang sampai hampir 3 juta views itu dari tulisan terkait omeprazole dan antasida. Jadi ngenerangin kasta dari obat. Kasta obat. Ini seru-seru Kang Olay. Jadi waktu itu aku coba memberikan kasta kepada obat. Oh antasida itu adalah kasta rakyat jelata gitu. Misal gitu ya. Misal ini hanya cerita, hanya fiksi ya. Hanya fiksi. Jika di Garut ayam kasta-kasta sebelat Burayot tuh hari itu ayah kebetulan di Garut aja gitu. Bukan berarti menyamaratakan. Betul. Terus ada aku menceritakan terkait omeprazole itu adalah kastanya bangsawan gitu. Jadi kan gini, kalau misalkan antasida dia datang pada saat asam lambung kita lagi naik. Kan otomatis kan minum antasida saat itu juga dikunyah. Pemadam kebakaran otomatis memadamkan api asamnya. Jadi kayak langsung pada saat itu juga. Tapi kalau misalkan lansoprazole atau omeprazole, kalau bahasa farmasinya itu adalah golongan PPI atau pompa proton inhibitor. Jadi dia tuh yang bertugas mematikan keran asam lambung yang berlebih pada saat itu juga Kang Olay. Oke. Jadi kenapa lansoprazole harus diminum sebelum makan? Karena dia itu datang dulu ke saluran pencernaan kita, masuk ke belakang. Nah, matiin dulu kerannya. Ngerti bener Matiin dulu kerannya. Hebat. Matiin dulu kerannya, jadi asam yang berlebihnya hilang. Ngerti. Makanya kalau untuk lansoprazole biasanya diminum sehari sekali. Jadi cukup pagi aja. Jadi dia mematikan kerannya, ibaratnya dicai lah. Ngerti. Namun kacai, KWC, caina terus dikocorkan makan mudah. Abi langsung visual dia. Visualnya WC langsung matikan keran. Gitu kan. Bener. Nah, jadi kalau misalkan penggunaan antasida itu pada saat serangan atau misalkan pada saat asam lambungnya lagi naik. Iya ngerti. Jadi Kang Olay kalau misalkan lagi podcast nih gini tiba-tiba asam lambung naik, nah bisa minum antasida. Oke. Tapi kalau misalkan Kang Olaynya punya GERD atau misalkan punya asam lambung yang memang udah mulai kronis nih, jadi butuh terapi yang memang nggak harus antasida aja, belum minum lansoprazole atau enggak di bawahnya ranitidin. Siap paham. Tapi keren itu ngerti aku langsung visual barusan keran dimatiin dan lain sebagainya. Ya, seru mantap ya. Dari sana sampai hari ini lah terus lah konten rutin ya. Betul. Konsistensi itu. Berarti akan sehari satu harus kadang ada sehari satu, kadang sehari dua. Karena gini Kang Olay, kalau udah terbiasa, kadang kayak muscle memory gitu ya. Kadang ingatan tuh kalau enggak ngonten tuh ada yang kurang. Kayak kita kalau enggak sholat, kurang aja. Tenang. Makanya, ini belum ngonten nih, gitu kan. Awalnya hobi, pada akhirnya mungkin jadi harus diseriuskan, jadi habit. Jadi habit, jadi kebiasaan aja gitu. Ada tim, akan ngonten sendiri, ngedit sendiri. Kalau tim ada sih, cuman kebanyakan kan di-handle sama manajer kalau untuk biasa brand dan sebagainya. Cuman kalau misalnya untuk secara penulisan aku sih. Cuman kalau misalnya untuk kerjasama aku ada tim juga. Tidak menghilangkan proses kreatifnya ya dari akan sendiri juga. Mantap. Nah sekarang kita masuk ke sesi 2. Boleh. Kita akan ngomongin soal optimasi digital dan storytelling. Judul branding unik banget, apoteker peracik cerita. Secara teknis, gimana sih cara menyisipkan edukasi medis ke dalam storytelling yang Gen Z banget? Tadi udah dijelasin sebetulnya ya. Tapi yang bikin aku penasaran tuh ini, branding apoteker peracik cerita itu akan yang bikin atau justru label dari followers? Kira-kira? Ya mungkin kalau misalkan untuk branding sendiri, kalau aku sih di bio menjelaskan sebagai storyteller aja ya, apoteker storyteller aja. Mungkin kalau misalkan untuk peracik cerita bisa dari teman-teman followers gitu ya. Atau misalkan nggak tahu sih, kalau nggak salah aku nggak terlalu meng-hype personal branding. Peracik cerita ya, cuman mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang memang membedakan gitu ya. Jadi selain meracik obat, saya juga meracik cerita dan kata-kata. Bener. Karena gini sih, kalau misalkan berbicara Gen Z, kita tuh kadang lebih tidak mau untuk digurui sih sebenarnya. Kenapa bisa kayak gitu?
kebanyakan itu tadi, kalau misalkan kita dengan bahasa medis, dengan bahasa-bahasa jurnal lebih kepada didikte dan digurui. Ya kesana digurui. Kayak kesannya digurui. Jadi orangnya ya kita benar. di atas gitu. Iya benar. Menjelaskan benar. bahwa ini orang Rajo bahasanya ilmiah. Kita ya ngalikeun kieu gitu nya tapi kesana ketika bener. kita berikan cerita kayak tadi kayak kasetarea gitu ya kayak kita bisa aku bisa nih bener sumpah bahasa tongkrongan lah kan. Iya, keren, Bahasa keren, tongkrongan keren. kayak gini lah. Ibaratnya kayak paracetamol atau ya paracetamol tahu kan? Tahu lah. Jadi paracetamol itu dia tuh obat yang memang bukan orang yang menghilangkan nyerinya sebenarnya. Cuman dia memedam rasa nyeri di pusat otak. Jadi si paracetamol itu ketika diminum nanti jalan-jalan ke aliran darah, hancur, naik ke otak. Nah, nanti ada saklar tuh di otak, ada tombol nyerinya. Cekrek, mati. Ya, jadi enggak gitu. Jadi gitu. Bahasanya lebih kita bawa ke bahasa tongkrongan mungkin ya. Jadi bahasa yang memang mudah dicerna oleh sesama manusia mungkin gitu. Tapi tadi hanya memadamkannya paracetamol itu ternyata. Betul, dia nggak mengibaratnya kayak gini lah. Kang Oleh kasih lihat ya, misalkan luka sakit nih, minum ibuprofen atau sama penamat, nyerinya kan tetap ada. Ya benar. Lukanya tetap ada. Lukanya tetap ada, tapi nyerinya mulai mereda gitu. Oke. Ya. Ini bahasa-bahasa simpel yang justru lebih ngena, lebih pengen tahu lebih banyak ya. Hal-hal kayak gitu. Dan pasti ini followersnya terus mantengin terus. Dan kalau kan lu di Instagram tipikal yang buka kayak yang mau nanya-nanya atau gitu, suka nggak ke followers? Kalau aku sih untuk saat ini ya kadang di story sih kadang ya. Cuman mungkin kebanyakan ada beberapa followers tuh yang di komen itu langsung request pot bahas ini dong kayak gitu sih. Jadi anehnya ya kadang orang tuh jadi ketagihan gitu. Iya ketagihan bener dengan gaya bercerita Kang Andi pasti bakal ketagihan sumpah. Jadi misalkan di segmen pertama aku misalkan di postingan pertama nyeritain terkait tadi antasida. Nanti yang nanya kalau Mai Prajol gimana? Kayak sama Mai Prajol nanti Ranitidin gimana? Kayak gitu. Iya oke. Jadi kayak gitulah. Jadi kadang jadi followernya sendiri yang request sih. Jadi udah banyak yang request ya. Jadi udah langsung enggak masukin ke checklist itu tuh. Checklist konten selanjutnya cara gitu. Nah, di sini banyak yang penasaran soal neurowriting. Kang, kira-kira Kang, karena seberapa besar peran metode ini dalam membantu Akang merancang kata-kata di konten supaya relate sama audiens. Ya, sebenarnya kalau misalkan berbicara neurowriting itu bisa kita pelajari mandiri. Cuman waktu itu aku dari bukunya Kafar itu ada yang istilah neurowriting. Jadi neurowriting itu adalah di mana kita menulis tapi bisa memicu otak manusia itu untuk berimajinasi, merasakan ngilunya, merasakan sakitnya. Jadi kebayang gitu kayak ngerti. Ketika kita misalkan kagencet atau titajong ya, tertajong gimana ya bahasa Indonesia? Di kausewan ya. Ya, ibaratnya misalkan ujung kaki. Kena ujung meja. Kan ngilunya tuh pasti ketika kita berbicara aduh atau gitu kan itu susah untuk mendistribusikan. Nah, jadi dengan neurowriting itu adalah pendekatan untuk nulis yang memang bisa dirasakan oleh pembaca. Menstimulus kita semua Menstimulus kayak pembaca teh membayangkan. Iya benar. Misalkan asam lambung tuh ketika posisi asam lambungnya tuh lagi naik, bayangkannya kayak kawah Papandayan misalkan atau misalkan kawah gunung berapi kan lagi panas-panasnya bener. gitu sih. Jadi ada beberapa istilah bahasa yang memang bisa memancing orang tuh untuk ngebayangin, memvisualisasikan. Iya. Dan beliau bukan hanya dari omongan, dari tulisan, dari omongan juga barusan saya langsung membayangkan tadi Nusa Kelar teh. Iya bener gitunya. Bener keren banget. Nah, itu akhirnya yang jadi metode yang dilakukan sampai hari ini. Itu yang menjadi pegangan ya. Oke. Itu tuh dari Kang Far tadi ya. Di panduan bukunya ada waktu itu dan aku juga senang baca-baca terkait hal itu. Kayak gitu. Ada referensi buku, ditambah punya knowledge dari medis juga. Betul. Ditambah referensi buku yang terus dibaca Kang ya. Oke, siap. Nanti mungkin di segmen akhir aku mau top 3 buku yang direkomendasikan untuk dibaca Gen Z. Oke. Itu untuk neurowriting. Selanjutnya, ini target 300.000 followers itu gak main-main. Emang sengaja? Pernah ada mimpi? Kalau misalkan mimpi ya, dulu tuh pernah aku tuh nulis ya di buku. Ingat sekali waktu aku manifesting lah ya Kang Oleh. Jadi waktu itu pernah nulis di buku catatan biasalah diary gitu ya, diary anak-anak muda. Jadi aku tuh pernah nulis. Waktu itu cuma nulis tuh 100.000 follower pertama dan nulis buku
terbit di penerbit mayor. Oke. Dan alhamdulillah. Nah itu mungkin karena Alhamdulillah, ya bener ya. salah satunya mungkin pertama dari doa orang Doa, tua betul. sih. Jadi bukan kita yang hebat gitu ya. Doa orang tua Kuat. kita yang kuat. Nah, gitu itu kan. benar. Jadi bukan berarti ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Jadi ada doa orang tua, doa istri gitu Betul, ya. betul. Doa dari mertua. Jadi cepetin nikah deh, biar lebih kebukaannya. Cepat lulus ya. Biar kebuka doa-doa yang Iya, lain iya, yang bener, mendorong bener. hal lain lebih jauh. Jadi itu tuh kayak mimpi juga, cuman kayak terjawab satu-satu loh. Iya, tapi spesifik gak waktu itu mimpinya pengen 100.000 followers pertama di tahun sekian atau enggak? Enggak. Jadi waktu itu kan aku tuh enggak nulis tahun ini harus ini enggak. Dulu tuh cuma nulis aja. Ya Nulis nulis aja ya? iseng aja kayak Nyanyi. 100 cita-cita pertama. Andi Ini. Permana misalkan pengen ke sini. Iya. Jadi sekarang tuh ada di titik sampai sejauh ini ternyata gitu. Iya ya, ternyata ya kita tuh udah melewati apa aja ke belakangnya. kayaknya. Betul, Kang Ola. Wah, mantap. Jadi target nama 100 ya. Sekarang tiba-tiba wah dikasih nih 300.000 followers. Gak main-main emang. Strategi branding paling krusial yang dilakuin sama Akang di awal-awal nih. Ya. Terus butuh waktu berapa lama nih? Ya jadi waktu itu tuh awal mula di trade tuh aku sekitar Oktober, ya 3 bulan 100 follower pertama di thread. Betul. Jadi waktu itu di Instagram tuh masih ya 5.000 aja. Cuman karena kontennya viral waktu itu oleh beberapa itu akun gede bisa dicek di Oh My God, terus di Aurece itu sempat di notice. Oh, ada juga di Aurece? Ada juga di Aurece, di Oh My God, di beberapa platform sosmed yang main gede. Jadi untuk itunya itu tadi kita harus berani beda aja karena kebanyakan teman-temanku untuk yang sesama kreator ya di luar Garut gitu ya, orang-orang di Jakarta, orang-orang hebat di luar sana, ya mereka udah punya gayanya. Sedangkan kan kita kalau berbicara untuk bisnis aja, kalau misalkan banyak kompetitor, ya kita jadi red ocean di sana. Iya, Susah. betul. Susah. Makanya waktu itu kayaknya belum ada deh kalau misalkan dari farmasi yang nulis. Karena kan kalau untuk kedokteran ada tadi dokter Gia. Iya, gitu betul. ya. Kayaknya di farmasi belum deh. Ya jadi aku coba nulis itu tadi yang awalnya iseng. Jadi ya mungkin carinya ya pembedanya aja sih dari kita apa. Kata Panji Pragiwaksono itu sedikit lebih beda lebih baik daripada Betul. lebih baik. Sedikit ya, beda lebih baik daripada lebih baik. Betul, gitu. betul. Iya. Karena memang itu sih yang kerasa ketika aku mulai dikenal gitu sekarang gitu ya. Follower-followerku ya karena gitu. Oke. Jadi ya mungkin tadi kada ada label apoteker pencerita ya karena aku senang nyeritain obat. Gitu aja sih sebenarnya. Udah mulai di-invite jadi pembicara mungkin ya. Beberapa udah ada dan untuk penerbit mayor pun sendiri bukan aku yang drop naskah tapi ditawarin langsung sama penerbit mayor untuk menuliskan bukunya. Itu aku bisa waktu itu kalau nggak salah Ceritain. Nah, aku penasaran nih. Gimana tiba-tiba ya kira-kira fokus konten dan lain sebagainya tiba-tiba ada penerbit yang menawarkan atau gimana tuh ceritanya coba. karena mungkin penerbit juga melihat si kreatornya karena kan aku nulis. Oke. Jadi waktu itu alasan penerbit adalah ya ini bisa nulis gitu kan. Jadi penerbit tuh jadi tertarik. Penerbit lihat Instagram mungkin Lihat ya. Instagram sama thread. Jadi emang terkait edukasi obat-obatan kalau untuk berbicara dibukukan untuk buku pelajaran banyak. Tapi kan kalau misalkan untuk buku yang diceritakan, untuk keilmuan yang diceritakan, mungkin baru beberapa lah ya. Aku juga nggak tahu. Cuman ya itu jadi yang daya tarik dari para penerbit mayor. Terus sampai ada 3 waktu itu. Cuman ya kayak gitu. Cuman agak bingung juga penerbit mayor tuh. Cuman akhirnya aku juga memilih lah ya untuk penerbit untuk tahun ini. Mungkin bisa nanti penerbit yang selanjutnya gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Jadi sempat ditawarin tuh beberapa penerbit bingung tuh mau milih yang mana ini gitu. Cuman barokah dari konten itu. Iya betul. Jadi personal branding tuh bisa membawa kita sejauh mungkin gitu. Edan. Makanya ya jangan terlalu banyak tapi gitu. Bagaimana bener loh tapi itu gaul ya. Kayak gitu. Betul. Berarti sekarang kan kemarin udah berproses dari mulai ditawarin sama penerbit mayor per hari sampai hari sekarang rencana di bulan Mei mungkin itu banyak berarti ya prosedur atau proses kreatif yang dilakukan. Betul. Mungkin bisa diceritain kemarin seberapa seru itu ngurus buku tuh kemarin tuh. Jadi memang kalau misalnya proses kreatif ya kadang kita tuh kalau penulis ada istilahnya writer blocks. Jadi kayak kalau aku tuh tipikalnya adalah orang yang kalau misalkan writer blog stuck nih, biasanya jangan dulu nulis kalau aku.
Tapi ada juga ketika kita stuck, tapi kita juga coba aja nulis aja dulu, gitu kan, biar nanti ketika kita cek lagi, oh di sini ada yang kurang, sempurnain, kayak gitu sih. Jadi karena dari penerbit juga waktu itu aku ditenggat waktu cuma beberapa bulan untuk akhir April ini harus sudah selesai naskah, draft dan sebagainya. Jadi banyak sekali inilah ya hambatan. Cuman yang paling penting itu tadi, kalau misalkan merasa stuck, ya kita bisa cari inspirasi dari yang lain sebenarnya. Entah itu dari baca buku, jalan kaki, atau kalau enggak ya sekedar nonton anime atau nonton kartun, nonton film, kadang tiba-tiba suka ada inspirasi aja. Produktif. Betul. Dan kadang gini Kang Olay, kan ide itu biasanya gratis kalau misalkan kita apa ya? Sorry. Ide itu murah, tapi yang mahal itu adalah kita merealisasikannya. Jadi kadang kalau ada ide-ide tuh biasanya entah itu di jalan, entah itu di WC atau misalkan apapun ya. Kadang kalau misalkan ini, ada apa? Nanti kita kalau udah beres kita catat. Gitu sih. Ya, benar-benar. Oke, siap. Tepuk tangan. Mantap. Kang Andi Permana ya. Kita akan masuk ke sesi 3 dari cerita-cerita barusan yang sangat seru, yang sangat edukatif sekali, menginspirasi kita. Kita akan water break terlebih dahulu. Oke, warganet, sekarang kita udah masuk ke sesi terakhir ya dalam obrolan kita hari ini. Sebetulnya obrolan kita ini masih panjang sebetulnya ya. Ini karena laki-laki berdua ini kalau udah ngobrol nih kita gak akan tahu waktu ya. Tapi saya tahu beliau sudah punya istri, jadi saya harus mengerti ya. Aman kok istriku. Oh, aman? Aman. Suka begadang nggak? Oh kadang. Oke. Aman dia kok. Aman ya. Aman. Siap. Tapi tidak mau lami-lami kenapa dia teh? Sabar teh. Oke. Nah, sekarang di sesi 3 Kang, kita akan ngomongin soal bagaimana Kang Andi sendiri melihat potensi anak muda di Garut dalam hal ekonomi kreatif nih Kang. Sebenarnya gini ya, kalau berbicara potensi, setiap kita itu punya potensi yang sama, Kang Olay. Kan kadang ada yang memulainya itu dari keterbatasan, ada yang memulai dengan privilege atau apapun gitu. Misalkan kita sebagai orang lokal, seharusnya yang kita lawan rasa takutnya aja dulu deh. Karena potensinya sama menurutku gitu. Karena aku juga, aku tuh dari kampung gitu loh. Dari kampung. Asli kamu mana? Asli Karangtengah teh. Ujung Garut. Halo, aslinya teh? Asli Karangtengah perbatasan Tasik lah, kecamatan perbatasan Tasik. Waktu kuliah masih kadang libur pulang ke ya, pulang ke kampung halaman kayak gitu. Jadi sebenarnya aku aja nulis tuh waktu itu dari HP aja, dari HP sama tab waktu itu. Jadi nggak perlu menunggu semua sempurna gitu. Hal basic yang mungkin ini ketika dijawab oleh Kang Andi di posisi sekarang mungkin bisa jadi inspirasi. Ketika kuliah semester 1, semester 2, expect gak bakal tiba-tiba nerbitin buku? Bakal tiba-tiba enggak. Jujur sih enggak. Sama sekali enggak. Jujur enggak. Justru waktu itu aku hanya menjalani hobi aja layaknya kita mahasiswa awal lah, semester awal. Nulis, menjalani hari aja gitu. Pasti ada pengorbanan yang dilakukan dibanding teman-teman yang lain. Contoh, mengurangi waktu nongkrong, hahihi mungkin ya. Pasti kayak sehari itu harus produktif gitu ya, terus ya pasti ya itu, dan itu konsisten berarti. Ya, harga yang harus dibayar untuk mengejar impian adalah kesepian, Kang Lai. Harga yang harus dibayar untuk mengejar impian adalah kesepian. Pertama kita harus siap kesepian, karena ketika banyak teman waktu awal-awal tuh barengan bareng gitu. Cuman kan bukan teman kitanya yang berubah, tapi kan value hidup atau kebutuhan hidup itu kan yang mulai orang-orang mulai fokus dengan dirinya sendiri untuk mengejar mimpinya sendiri. Gitu kan pada akhirnya. Dan yang memang yang harus siap oleh teman-teman ketika memulai personal branding atau konten, yang pertama harus siap disalahpahami. Karena pasti banyak netizen yang head comment. Jadi ya gitu tadi kayak cringe awalnya. Si Andi nanti aku mau nanya si Andi nulis gitu kan. Jadi pada awalnya akan cringe gitu kan. Tapi ketika kita mulai terbiasa dan bisa, orang akan nanya gimana caranya. Eta sih, betul. Jadi pada awalnya pasti akan cringe. Si Andi tuh nulis tuh alay banget tuh nulis kayak gitu. Nah, ngapain tuh apoteker nulis? Pernah kadang mau eta? Sering ada. Jadi kayak gitu, cuman kayak gitu tadi, kalau misalnya kita hanya sibuk mendengarkan omongan orang, sibuk dengan nyinyiran orang, masalahnya gini, yang nyinyirin kita dia menanggung jawab hidup kita nggak? Oh tidak dong. Oh tidak. Betul. Ya gitu. Terus kemudian orang yang nyinyir dengan kita itu apakah disebutnya dia itu bertanggung jawab atas mimpi-mimpi kita? Kan enggak. Jadi ya jalan terus ya, itu tadi harganya adalah kesepian. Ketika ada teman-teman yang mulai kita fokuskan ya, pada akhirnya kita akan bertemu juga dengan orang-orang yang
dengan mimpi yang sama, dengan value yang sama. Iya, Gitu benar. sih, Bang Oleh. Sepakat. Kayak Oke. hari ini aku juga nggak pernah bermimpi bisa di podcast Suara Garut. Wih, Gitu kan. asli eta? Asli. Ya Allah gitu, ya Rabbi. asli. Padahal kita startnya sama loh, bareng-bareng loh. Gitu. Jadi cuman ketika ada suatu momen aku selalu bermanifesting nanti kayaknya nanti harus di sana deh. Nah, eta Kayak ya. gitu. Jadi kayak hal-hal kecil bisa hal-hal jadi kecil tuh jadi doa, kayak ya. jadi hal-hal yang jadi doa tuh jadi manifesting lah ya. Kayak Ya. istilah anak muda sekarang Genji wen ya. Wen ya. Gitu. Ya, wen ya. Wen ya. Tekau kali salawatan. Nah, kayak gitu. Nah, Jadi aja gitunya. lebih ke sana sih. Jadi pada akhirnya dengan proses kita mengejar mimpi itu, tadi kan kesepian. Nanti juga kita akan dipertemukan dengan orang-orang baru Betul. pada prosesnya. Jadi Iya. nggak perlu memikirkan orang lain. Ya kalau mau ya mulai aja dulu. Jangan pernah melihat ke belakang sih dalam artian orang-orang yang ninggalin kita, yang nyirin kita. Bodo amat aja dulu. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan Kang Adi Permana. Oke. Dan sekarang tidak terasa obrolan kita sudah sangat panjang sekali, tapi sebelum kita tutup, aku mau minta mungkin terakhir Kang ada yang disampaikan, ada yang ingin ditambahkan closing statementnya seperti Ya, apa mungkin boleh? sama harapan juga ya. Iya, sama harapan Kang. Kalau misalkan untuk teman-teman warginet ya di Garut, kalau mau memulai sesuatu, ya mulai aja dulu gitu. Jangan terlalu memikirkan omongan orang atau kayak gimana. Karena kita itu tidak perlu hebat untuk memulai. Tapi kita tidak akan pernah menjadi hebat jika tidak pernah memulai. Nah, eta. Jadi, ya jalan aja dulu. Toh pada awalnya kita pasti akan dianggap cringe. Tapi ketika kita sudah konsisten dan kita sudah ada di titik mencapai itu, orang akan nanya gimana caranya. Dan untuk Garut, saya harap sih nanti ke depannya berapa bulan atau berapa tahun ke depan ada wadah yang memang support untuk para kreator lokal, Kang Iya. Olay. Karena Oke. orang-orang Garut pasti ingin dong mereka belajar ngonten Betul, atau betul. misalkan belajar nulis, Iya. belajar menjadi seorang maksudnya belajar untuk personal branding lah ya. Kan itu bisa karena gini, in this economy, atensi itu adalah new currency. Oke. Jadi atensi itu adalah sumber uang Betul. untuk saat ini gitu Sepakat. ya. Sepakat. Kemudian kalau misalkan ngejar konten, jangan dulu ngejar viralnya, tapi kejar value-nya dulu. Oke. Jadi value over viral. Kalau misalkan teman-teman punya value dimanapun teman-teman berada, pasti akan ditemukan kok. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada apapun, mulai aja dulu. Jadi jangan nunggu dulu sempurna. Biar waktu yang menyempurnakan. Mantap. Yo. Dan paling terakhir, kasih warginet rekomendasi bacaan yang harus dibaca. Kira-kira. Buku atau apapun silakan. Nomor 3. Atomic Habit sih. Oke. Atomic Habit itu rekomendasi karena dari hal-hal kecil kita tuh bisa bertumbuh 1% setiap tahun akan berdampak sampai 37% kalau nggak salah dalam hitungan matematika itu berdampak baiknya itu 37% untuk Atomic Habit. Oke. Atomic Habit. Oke, yang kedua. Ya, buku yang kedua adalah The Third Door kayak Bayan kalau nggak salah ya. The Third Door itu bagus bukunya. Kenapa? Karena itu menceritakan, ya itu tadi kayak cerita-cerita orang hebat, cuman dikemas dengan gaya yang beda. Oke, gayanya berbeda ya. Gayanya Oke. yang berbeda. The Third Door. Kemudian Terakhir yang pertama terakhir, nih. apa ya? Banyak sekali sih untuk buku nulis, cuman kalau misalkan untuk berbicara self improvement, The Mountain Issue. The Mountain Ya, Issue. itu bagus sekali karena kadang musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi tolong di notice gitu ya bahwa you versus you. Jadi Oke. diri kita adalah dengan diri kita sendiri. Jadi yang menjadi gunung itu kadang diri kita sendiri. Oke. Yang menghalangi kita kadang ya diri kita sendiri. Karena untuk memulai itu tadi, kadang kita dengan ekspektasi diri kita sendiri, omongan orang lain, padahal belum tentu kita tuh sepenting itu Ya. dari orang lain. Kayak gitu sih. Oke, Andi Permana, tepuk tangan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tununakan, Ya, sehat-sehat sama-sama. selalu. Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.